Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan keempat. Hari ini kita akan membahas klasifikasi menggunakan bias. Apa itu klasifikasi menggunakan bias? Di sini bias ini merupakan sebuah metode probabilistik di mana kita akan mempelajari kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa yang lampau, menggunakan data-data yang lampau untuk meramalkan, untuk memprediksi peluang probabilistik yang akan terjadi di masa yang akan datang. Langsung saja. Jadi konsep dasar bias adalah kita akan memperkirakan kemungkinan probabilitas suatu peristiwa berdasarkan evidence, berdasarkan kejadian yang telah terjadi ya dari peristiwa yang lampau, dari jumlah frekuensi yang terjadi di masa yang lampau. Kita akan mempelajari data tersebut untuk meramalkan kejadian di masa atau peristiwa di masa yang akan datang. Sebagai contoh, peristiwa hujan ya, atau panas atau salju ya. Di sini kita akan belajar apakah nanti ke depan atau bulan depan akan terjadi hujan. Probabilistiknya itu kita belajar dari frekuensi keseluruhan ke cuaca, misalkan dari 1 bulan kah, atau dari 1 semester atau 1 tahun. Kemudian contoh lain adalah kita ingin tahu apakah sebuah email atau pesan ini adalah spam atau bukan. Kita dapat belajar dari email-email yang masuk keseluruhan. Kita pelajari frekuensi berapa email yang masuk ke dalam kategori spam dan mana yang tidak masuk ke dalam kategori spam. Ya, mungkin teman-teman masih ingat materi probabilitas atau peluang. Kita mulai dari yang simple ya. Misalkan peluang hujan akan terjadi dalam 1 bulan. Atau di sini peluang kita simbolkan dengan P ya. Peluang H ini adalah hujan, peluang hujan. Jadi probability of event H, probability akan terjadi hujan dalam sebulan. Nah, ini mudah menghitungnya. Jika jumlah hujan dalam sebulan sama dengan 9, sedangkan jumlah hari dalam sebulan sama dengan 30, ya, maka peluang akan terjadi hujan ya 9 dibagi 30 sama dengan 0,3. Kemudian yang berikutnya adalah peluang email dalam sebulan adalah spam. Jika jumlah email spam sebulan sama dengan 40, sedangkan jumlah keseluruhan email diterima dalam sebulan adalah 100, ya, maka peluang spam dalam sebulan adalah 40 dibagi 100 sama dengan 0,4. Lanjutkan. Jumlah semua peluang dari keseluruhan kejadian atau peristiwa adalah 1. Jadi, jika peluang hujan sama dengan 0,3, maka peluang tidak hujan adalah 0,7. Atau totalnya 0,3 ditambah 0,7 sama dengan 1. Jadi, tidak mungkin peluang hujan dan tidak hujan tidak terjadi bersamaan. Pasti salah satu akan berhenti ya. Peristiwa tidak dapat terjadi secara paralel atau mutually eksklusif. Sehingga peluangnya totalnya adalah 1. Ya. Di sini ada tambahan, jika hujan 40%, tidak hujan 60%. Kemudian berapa probability-nya
hujan dan mendung. Ya. Berapa probabilitasnya hujan dan mendung? Nah, di sini kita lihat ada irisannya lagi ya. Ada kemungkinan mendung tapi tidak hujan. Ada kemungkinan lain mendung dia hujan. Dan kita ingin tahu probability-nya hujan dan mendung. Mendung ini maksudnya gelap ya. Kadang-kadang ada hujan yang tidak ada mendungnya tapi panas tapi langsung hujan. Atau juga kadang ada mendung atau gelap siang-siang tapi tidak terjadi hujan. Berapa kita ukur atau hitung probabilitasnya? Kita lanjutkan. Ya, jika peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B, maka peristiwa merupakan saling bebas atau independen. Maka peluang A terjadi jika B atau peluang A, berapa peluang A jika diawali dengan B? Jika B sama dengan peluang A. Karena bebas, ya. Sehingga peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang A, peluang B jika diberikan A. Jadi peluang hujan dan mendung, yaitu mendung ya, sama dengan peluang hujan dikali peluang peluang mendung ya pada saat terjadi hujan. Jadi hujan yang diawali dengan mendung berapa? Kita lanjutkan dengan contoh yang lebih menarik. Di sini adalah masalah bakwan Malang. Nah, makanya untuk menjawab yang sebelumnya ini, kita lanjutkan dengan masalah ini, bakwan Malang. Ada 2 mangkok bakwan Malang. Mangkok 1 berisi 6 bakso dan 4 bakwan. Sedangkan mangkok 2 berisi 2 bakso dan 8 bakwan. Masalahnya adalah ketika kita ambil secara acak tanpa melihat ke dalam gerobak, kemudian kita dapatkan sebuah bakso. Berapa peluang bakso diambil dari mangkok 1? Ya. Berapa peluang diambil ketika kita ambil bakso, kemungkinan peluang dia dari mangkok 1. Jika hanya ada 1 mangkok, maka kita dapat langsung hitung sebagai berikut, yaitu 6 bakso dibagi 6 ditambah 4 sama dengan 0,6. Akan tetapi di sini yang ditanyakan kita ada 2 mangkok ya. Kita harus hitung dulu nih probabilitas dari mangkok kedua. Kita harus ya, kita belajar Bayes di sini. Di sini ada terma Bayes. Ya, kita lihat sini diturunkan ya. Jadi peluang A jika B sama dengan peluang A dikali peluang B jika A dibagi peluang B. Maka peluang mangkok 1 jika terambil bakso sama dengan peluang mangkok 1 dikali peluang bakso ya, peluang bakso jika kita ambil mangkok 1 ya. Jadi di dalam mangkok 1 ada peluang baksonya ketika terambil bakso itu ada berapa, dibagi dengan peluang bakso dari kedua mangkok ya. Lanjutkan di sini peluang mangkok 1 terambil dari jika peluang bakso ya, peluang mangkok 1 jika terambil bakso ya. Di sini ada 2 mangkok. Peluang mangkok 1 ya, ini hasil apa namanya kita turunkan tadi adalah peluang mangkok 1 dikali peluang bakso jika mangkok 1 dibagi peluang bakso. Peluang mangkok 1 sama dengan peluang kita pilih mangkok 1 dari total 2 mangkok. Jadi ada 2 mangkok, 1 dibagi 2 sama dengan 0,5.
Sedangkan peluang bakso jika mangkok 1, peluang dari mangkok 1 kita mendapatkan bakso. Jadi dari mangkok 1 kita ada 6 bakso dan 4 bakwan, maka peluang kita mendapatkan bakso dari mangkok 1 adalah 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. Peluang bakso, nah ini peluang kita mendapatkan bakso dari total makanan di kedua mangkok. Jadi baksonya ada 8 dan total makanannya ada 20, maka 8 per 20 sama dengan 0,4. Ini maksudnya 0,4 ya. Jadi 0,5 dikali 0,6 dibagi 0,4 sama dengan 0,75. Jadi peluang kita mendapatkan peluang kita mengambil bakso peluang mangkok 1 jika terambil bakso sama dengan 0,75. Jadi apabila kita mendapatkan bakso, kemungkinan berasal dari mangkok 1. Itu ya. Teman-teman bisa coba lagi menghitung mangkok 2 ya apabila terambil bakso. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Dalam buku saya bagi di share di e-learning, nanti teman-teman bisa lihat atau di grup ya. Di sini ada spam filter example. Peluang spam ya jika ada emailnya Viagra. Jadi berapa peluangnya Viagra itu adalah spam? Ya, di sini kita lihat ada frekuensi, jadi ada spam, ada email Viagra. Viagra itu jika emailnya ada Viagra yes, no, ada email. Ada email masuk, misalkan ada jumlahnya ada 100. Ternyata yang Viagranya ada 5. Kemudian yang bukan Viagranya ada 95 ya. Kemudian spamnya ya dari Viagra, apabila spam dan Viagra dia yes, maka hanya 4. Kemudian spam via emailnya berisi konten Viagra, ternyata dia 16 ya. Sedangkan spam totalnya 20 ya. Jadi kita bisa lihat di sini, dihitung di sebelah kanan ya. Untuk menghitungnya, kembali ke bias teori sebelumnya. Peluang probability spam jika Viagra kita dapat, maka peluang Viagra atau spam dikali peluang spam dibagi dengan peluang Viagra secara keseluruhan. Jadi peluang ya spam ya peluang spam dia terdeteksi Viagra yang kemungkinan yang isinya Viagra. Jadi yang Viagra ya jika spam, jadi Viagra itu ada spam, di sini ada 4 ya. 4 per 20 dikali peluang spam. Spam itu totalnya berapa? Ada spam itu totalnya ada 20 ya. 20, kemudian total dari keseluruhan spamnya adalah maksud saya total dari keseluruhan emailnya adalah 100, maka 20 dibagi 100. Kemudian dibagi dengan total email yang berisi konten Viagra. Kalau konten Viagra di sini ada 5 ya. 5 dibagi 100, totalnya ada 100. Maka hasilnya adalah 0,8. Ya, jadi kemungkinan 80% message is spam. Ya. Lanjutkan. Untuk ini adalah untuk filter spam. Lanjutkan. Bagaimana kita tambahkan jika ternyata bukan hanya email berisi Viagra aja, kemudian ada email berisi money ya, atau kartu kredit ya, ada email, ada tawaran unsubscribe semacam ya. Nah, menggunakan teori bias, kita dapat problem kita dapat definisikan problemnya dalam formula berikut ya. Jika ada soal,
Jika ternyata ada email berisinya Viagra-nya, kontennya Viagra yes, kemudian berisi dengan tentang uang no, dia grocery-nya no, dan unsubscribe yes, apa kemungkinan dia adalah spam ya. Kemungkinan message ini spam atau bukan. Ternyata dalam kontennya dia ada Viagra-nya, kemudian tapi tidak ada money, tidak ada grocery, tapi dia berisi unsubscribe yes, unsubscribe. Maka kita dapatkan ya formulanya sebagai berikut ya. Peluang spam jika ini ya, jika Viagra yes, kan tetapi W2 ini money-nya no, dan grocery-nya no, akan tetapi dia W4 unsubscribe-nya dia yes ya. Kita lihat turun apa teori apa formulanya seperti ini, seperti di kanan ini ya. Akan tetapi dengan menggunakan bias ternyata kita atau dapat disederhanakan ya, because the value method does not depend on the class spam, karena dia tidak tergantung dari likelihood-nya, maka ini bisa kita apa namanya abaikan ya, kita bisa ignore untuk perhitungan. Jadi kita bisa dapatkan langsung begini ya. Jadi peluang apa namanya peluang Viagra ya spam, jika spam bisa dihitung menggunakan begini. Jadi bisa dihitung peluang dia tadi apa namanya peluang spam jika Viagra yes, ini bisa kita buat formula seperti berikut ya, seperti terlihat di sini. Peluang berapa jumlah spam jika dia Viagra ya, berapa dikali berapa jumlah spam jika dia bukan no money, jika no, jadi 10/20 bisa kita lihat di sini. Dikali dengan peluang berapa jumlah spam jika dia bukan grocery ya, kemudian dia unsubscribe berapa yes, dia berapa peluangnya dia spam, sini 12 ya, kemudian dikali dengan peluang spam itu udah 20 dibagi 100, tinggal dikali aja langsung ya. Maka kita dapatkan di sini 4 Viagra yes 4/20 dikali ya money no 10/20 dikali terus ya, hasilnya adalah 0,012 ya, kita dapatkan di sini. Nah, di sini ada kuis juga dalam forum nanti ya, teman-teman bisa lihat. Kita sama seperti sebelumnya ya, teman-teman bisa lihat di slide sebelumnya ini ya. Pada soal di atas, berapa besar probabilitas sebuah pesan adalah spam? Mengingat bahwa pesan Viagra-nya sama dengan yes, ya, pesan money-nya ya, pesan grocery-nya sama dengan tidak, dan pesan unsubscribe sama dengan tidak. Berapa besar probabilitasnya adalah spam? Dan berapa probabilitasnya pesan tersebut adalah bukan spam? Baik, terima kasih.